Hadirin dan pemirsa, saatnya bersama-sama kita menyimak Mau'idhah Hasanah oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dengan tema memperkuat potensi organisasi di tengah pandemi dalam konsep Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu Gubernur yang juga Ketua Muslimat sedunia, niki sedunia apa se-Indonesia? Sedunia. Semoga tetap berkah, panjang umur, sehat, dan terus diberi kekuatan mengemban amanat keumatan, juga amanat negara maupun kebangsaan. Tentu harapan kita sampai tingkat setinggi-tingginya. Amin, Allahumma amin. Para kiai, wonten ngarsane Prof. Ridwan Nasir, wonten ngarsane Pak Yesuja, wonten ngarsane Kang Mas Roziki, menika Kang Mas menika Mindoan. Para rawuh sedaya pengurus muslimat, warga muslimat, kaum muslimin dimanapun berada, rahimakumullah. Pertama, ada masalah yang sangat serius dalam berislam. Apa itu? Satu, ada beberapa gerakan Islam yang kalau itu diturut ke atas, itu enggak nyampe ke Rasulullah SAW. Bahkan mandek pada seorang tokoh yang itu non-muslim. Gerakan Islam liberal itu kalau diurut, paling atas itu namanya Stephen Hawking. Penggagas, pencetus, sekaligus penyandang dana, penggerak Islam liberal itu Stephen Hawking. Tentu non-muslim. Lalu gerakan Wahabi dengan ciri anti maulid, anti wiridan, anti kirim dongo, anti selamatan, dan segala macamnya. Sembarang barang bid'ah, sembarang barang khurafat, sembarang barang syirik, sembarang barang dolalah sesat. Secara umum ciri Wahabi seperti itu atasnya namanya Muhammad bin Abdul Wahab, pencetusnya namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Dan berdasar kitab An-Nusus Al-Islamiyah, tulisan Kiai Muhammad Fakih Mas Kumambang, beliau Rois awal zaman Mbah Hashim, ketika Mbah Hashim Rois Akbar, itu Mas Kumambang Gresik menulis buku An-Nusus Al-Islamiyah. Pada halaman 12 beliau menyatakan ternyata pendiri Wahabi si Muhammad bin Abdul Wahab itu berguru kepada Jeffrey Hamper. Siapa Jeffrey Hamper? Jasus Al-Mustakmiratil Britania, intelijen mata-mata dari kerajaan Inggris. Agamanya Yahudi. Kemeng apa enggak ini? Di bawah kayak Islam-Islamo, Kiai Ridwan pun kalah batuknya. Kalau mereka batuknya mesti juga kalah cingkrangnya, kalah jenggotnya. Soal penampilan, Masya Allah sudah. Tapi ternyata ditarik ke atas, plak, sampailah kepada si guru pendiri Wahabi, namanya Jeffrey Hamper. Dan itu dari Jasus Al-Mustakmiratil Britania. Tempo hari kira-kira 3 minggu yang lalu, teman-teman luar negeri mungkin panjenengan ngikuti juga, nge-share kitab. Nah, entah sekte yang mana dari kelompok Wahabi itu di situ sudah dikatakan sebetulnya itu gerakan Yahudi tapi berkedok Islam. Nah, bahaya. Ini serius
Khawatir kita itu terlanjur kesel-kesel tahajud, khawatir payah-payah berdakwah, begitu rupa kita berjihad nggak karu-karuan, ternyata yang kita belani itu ajarannya ajaran seorang muslim. Lalu ini semua pernah di MI kan dulu, insya Allah Kang Mas Roziki pernah di MI Karangsono juga. Dulu sejarah Islamnya itu Tarikh Nurul Yakin. Ini nama ke? Tarikh Nurul Yakin. Di Nurul Yakin itu dikatakan bahwa gerakan mazhab kelompok firqoh yang suka mengkafir-kafirkan sahabat, menolak sahabat, mengkafir-kafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, gerakan itu dimotori oleh Abdullah bin Saba. Ini nama ke? Yang Abdullah bin Saba itu agamanya ternyata Yahudi. Nah, ayo jangan yang begitu-begitu, karena khawatir terlanjur diikuti sebegitu rupa, kadung kesel, ternyata yang kita amalkan sehari-hari itu ide dari seorang Yahudi, ide dari seorang Nasrani. Kalau itu Stephen Hawking. Yang paling aman, sahabat mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tabiin mengikuti sahabat, tabiin mengikuti tabiin, dan di zaman tabiin itulah muncul ulama-ulama besar mengkodifikasi, menulis, merangkum semua ajaran yang mereka dapat dari tabiin. Siapa itu? Imam Malik. Imam Malik menulis apa yang dia dapat dari guru-gurunya tabiin, dituangkan dalam kitab namanya Muwatta. Lalu Imam Hanafi, dia belajar dari gurunya yang tabi'in. Semua yang dia dapat dari tabi'in itu dia kumpulkan, dia kodifikasi, dia rangkum, dia jam'u dan tadwin dalam kitab namanya Musnadul Hanafi. Ada ribuan hadis di situ, bukan gawe-gawean, bukan hasil ijtihad, tapi itu ajaran yang dia dapat dari tabi'in. Tabi'in dapatnya dari sahabat, sahabat dapatnya dari Kanjeng Nabi. Lalu Imam Syafi'i dapatnya dari Imam Malik, plus ditambahi barangkali ada yang kurang, dia juga mengakses lagi ajaran Rasul lewat Imam Waqi'. Jadi gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik, atasnya Imam Malik Imam Nafi', atasnya Imam Malik Abdullah bin Umar, atasnya lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ada hadis yang masih kelewatan, Imam Syafi'i membuka akses baru, belajar agama lewat Imam Waqi'. Imam Waqi' ngajinya kepada Imam Hasan Basri, Imam Hasan Basri ngajinya kepada Abdullah bin Mas'ud, dan dia sahabat, tentu ngajinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i juga ngaji kepada muridnya Imam Hanafi, namanya Syekh Abu Yusuf. Syekh Abu Yusuf dapat ajaran dari Imam Hanafi. Imam Hanafi dapatnya dari Imam Ja'far Shadiq, dapat dari bapaknya Al-Baqir, dapat dari abahnya lagi Syekh Ali Zainul Abidin, putranya Imam Husain. Imam Husain cucunya Rasulullah. Nah, kalau kita ini berislam ikut Imam Maliki, jamin ikut Nabi. Nggak ada Jeffrey Hampernya, nggak ada Stephen Hawkingnya. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Nafi', Abdullah bin Umar, Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i, Imam Waqi', Hasan Basri, Abdullah bin Mas'ud, Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Imam Hanafi, Ja'far Shadiq, Imam Bakir, Ali Zainul Abidin, Imam Husain, Kanjeng Nabi. Paling aman berislam itu ikut ulama-ulama yang mendapatkan langsung dari tabi'in. Dan namanya tabi'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dari imam-imam mazhab itu kepada Kanjeng Nabi, jalurnya padang, pasti itu ajaran Rasulullah. Dari imam mazhab sampai ke Prof. Ridwan Nasir, itu juga padang. Kenapa padang?
Bedanya Imam Syafi'i dan Imam Tsauri, bedanya Imam Syafi'i dengan Imam Muhasibi, bedanya Imam Syafi'i dengan Imam Atok, bedanya Imam Syafi'i dengan Abu Dawud Ad-Dhahiri. Itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi menfatwakan, mendawuhkan ajaran kepada muridnya banyak. Lalu muridnya menyampaikan kepada murid sampai ke Prof. Ridwan Nasir. Plus Imam Syafi'i sendiri juga nulis. Apa perlunya nulis? Meskipun diajarkan secara lisan, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki perlu menulis. Siapa tahu ada murid ngantuk, salah paham. Nah, kalau ada murid ngantuk, salah paham, menyampaikan ke orang lain salah, maka kesalahan itu bisa diluruskan, dikontrol dengan tulisannya Imam Syafi'i langsung. Saman gak iso mas, klaim itu katanya pendapat Imam Syafi'i. Wong di Al-Um gak begitu kok. Saman gak bisa klaim itu katanya pendapatnya Imam Hanafi. Wong di Musnadul Hanafi gak begitu kok. Nah, sementara Nyun Sewu kalau Dawud Ad-Dhahiri itu punya murid berfatwa tapi nggak ngarang. Sehingga misalnya ada Sugeng Rawuh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam terusaken niku wau dongane Pak Prof. Ridwan Nasir, mugi-mugi Ibu terus diparingi sehat, kuat, terus sakit mengemban amanat keumatan maupun amanat kebangsaan sampai tingkat setinggi-tingginya. Itu kok setinggi-tingginya nopo kula mboten ngerti. Saya lanjutkan. Abu Dawud Dhahiri berfatwa, punya murid, tapi nggak ngarang. Nah setelah 100 tahun, 200 tahun, ada orang klaim ini pendapatnya Dawud Dhahiri. Ini pendapatnya Dawud Dhahiri. Seperti yang banyak ditulis di Subulus Salam. Syarahnya Bulughul Maram, tulisan Imam Son'ani. Kita nggak bisa siqoh fil qalbi. Nggak bisa mantep yakin dalam hati bahwa itu benar-benar fatwanya Dawud Dhahiri. Ngeceknya nggak bisa. Lantaran Imam Dawud nggak mengarang, paham ya? Nah kita bermadhab Syafi'i, bermadhab Hambali, bermadhab Maliki, bermadhab Hanafi itu karena ajaran beliau, dari beliau nyampe kita akurat. Kenapa akurat dan valid? Sebab nyampe ke kita lewat murid nyampe ke kita. Lalu juga barangkali ada murid salah paham. Imam-imam madhab itu nulis, ini loh ajaran kami yang kami dapat dari guru kami. Barangkali ada murid salah paham, diluruskan pakai tulisan. Barangkali ada simpang siur, mana ini yang fatwanya Imam Syafi'i, mana ini yang fatwanya Imam Maliki. Nah kalau ada simpang siur, diluruskan dengan kitab tulisannya langsung Imam Maliki atau Imam Syafi'i. Sekali lagi, paling aman setelah 1443 tahun ditinggal Rasulullah SAW. Semua klaim ini ajaran Rasul, semua klaim ini ajaran Rasul. Nah paling aman ikut madhab yang dari Imam Malik, Imam Nafi', Ibnu Umar, Kanjeng Nabi, Imam Syafi'i, Imam Waqi', Hasan Basri, Abdullah bin Mas'ud, Kanjeng Nabi. Dari beliau ke Kanjeng Nabi Padang, dari beliau nyampe kita lewat 2 jalur. Jalur taklim plus jalur apa tadi? Menulis buku. Barangkali ada percetakan keliru nulis, diluruskan oleh kiai-kiai yang memang mewarisi langsung ilmunya imam mazhab secara urut. Barangkali ada murid ngantuk, salah paham, diluruskan lewat kitab, yang kitab itu memang tulisannya langsung imam mazhab. Ini yang menurut kami berislam yang paling aman. Kenapa? Dari beliau sampai Kanjeng Nabi jelas, nggak ada non muslimnya sama sekali. Dari beliau nyampe kita, ajaran itu juga jelas. Dan nyatanya sampai sekarang nggak berubah-ubah. Dari Imam Syafi'i tahun 1000,
tahun 154 nggih. Zaman Imam Syafi'i sekitar tahun sedone 204 napa. Dari tahun itu sampai sekarang niku sudah 1200 tahun sekian. Dari Imam Syafi'i sudah 1200 sekian sampai sekarang. Zaman itu difatwakan wirid, sampai sekarang pancet wirid. Zaman itu difatwakan tarawih 20, sampai sekarang tetap 20. Zaman itu difatwakan kunut subuh, sampai sekarang tetap kunut subuh. Zaman itu difatwakan kodok haram, sampai sekarang tetap kodok haram. Dan enggak terbantahkan. Ketika kebenaran itu bertahun-tahun, ratusan tahun, enggak terbantahkan, tetap eksis, terbukti kebenarannya, maka nilai keyakinannya, nilai akurasinya juga semakin meningkat. Reliability, apa nih? Kita kalau punya alat uji, dipakai nguji berkali-kali bertahun-tahun, hasilnya senantiasa valid. Itu namanya reliable. Nah, alat uji yang memenuhi syarat ketentuan reliability, maka neng manah niki semakin mantap, semakin kuat. Nah, dawuhnya imam-imam madhab itu memenuhi unsur sanad, baik dari imam madhab sampai Nabi, dari imam madhab sampai kita, plus reliable. Nyatanya 1000 tahun lebih nggak berubah. Sementara kalau di Malang, itu kelompok Salafi masuk Brawijaya, itu tahun 90-an, ada usroh-usroh ketika itu. Ada halakoh kecil-kecil, ada liqoh kecil-kecil, tahun 90-an. Tahun 90-an sampai sekarang, itu kira-kira 30-an tahun. 30 tahun itu Masya Allah. Yang dulu mereka mengkafirkan orang lain, mengkafirkan maulud, mengkafirkan sholawatan macam-macam, sekarang di antara mereka sudah saling mengkafirkan. Yang dulu mereka menajis-najiskan orang lain, nunut sholat di masjidnya di pelmane, sekarang di antara mereka sudah saling menajiskan. Betapa tidak permanennya, betapa tidak reliabelnya keyakinan, ajaran, dan ideologi akidah seperti itu. 30 tahun nggak bisa eksis, nggak bisa bertahan, nggak lestari. Sementara yang Ahlussunnah wal Jamaah imam madhab 1200 tahun lebih tetap lestari. Dan kita yakin seyakin-yakinnya sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Lalu problem kedua itu masalah sanad. Yang ini nyanat ke non muslim, ini nyanat sampai Rasulullah. Berikutnya, yang ini sengaja atau tidak menghilangkan ajaran. Yang ini berusaha semua ajaran yang hilang dikembalikan lagi. Kami punya kitab hadis Bukhari, kami punya kitab hadis Muslim yang lawas karena warisan dari mbah, mungkin umur 150 tahun lebih. Nah, tapi kami juga karena kami lulusan Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, kami punya Sahih Bukhari cetakan Saudi, Wahabi. Kami punya Sahih Muslim cetakan Saudi, Wahabi. Yang Sahih Bukhari cetakan Saudi milik kami itu hilang lebih 50 hadis. Termasuk contoh yang hilang itu hadis nomor 3451. Itu hilang. Kok tahu hilang? Memang nomornya lompat. Kan ada nomor indeks. Nomor 3450 ada. Bawahnya langsung 3452. Hilang yang 51. Apa yang hilang itu? Yang hilang itu tentang sesuatu yang mereka enggak mau mengamalkannya. Karena sallallahu alaihi wasallam yajharu bil basmalah. Bahwa Rasulullah senantiasa mengeraskan bacaan basmalah. Mereka biasanya langsung alhamdulillah, enggak mau basmalah, dan mereka yakin enggak ada hadisnya. Bagaimana ada hadisnya? Wong hadis wis di. Ini bahaya. Bahaya karena mencurangi keutuhan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi yang hilang. Nomor 2562, 2563, 2564, 2565 itu hilang semua.
4 hadis itu hilang semua. Apa isinya? Antara lain, ja'a rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, wonten tiang jaler sowan Kanjeng Nabi matur, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, ibu saya telah wafat. Afa yanfa'uha, ada begitu redaksinya, tapi ada juga yang redaksi afa atasaddaqu anha, ada juga redaksi afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, ibu kula sampun sedo, nopo angsal, apa boleh kami anak-anak mengadakan sedekahan, ganjarannya kami niatkan buat ibu yang wafat. Redaksi lain, ibu kami sedo, kalau kami mengadakan sedekahan buat ibu yang wafat, apa yang wafat dapat manfaat, dapat pahala. Yang redaksi lain, apa boleh kami mengadakan sedekahan untuk ibu yang wafat. Tiga pertanyaan itu oleh Nabi dijawab yang orang Wahabi nggak suka. Apa jawabnya Nabi? Naam. Kalau kami sedekahan pahalanya buat ibu boleh? Naam. Apa ibu dapat pahala? Naam. Apa ada manfaatnya? Naam. Itu hadis 4 itu hilang semua. Halo? Bahaya pertama, nggak nyambung Rasulullah, nyambungnya kepada orang non muslim. Bahaya kedua, apa tadi? Mencurangi dalil. Ada dibilang nggak ada, dan mencetak kitab Bukhari sendiri lalu dihapus. Untungnya mereka nggak bisa menipu Allah, nggak bisa membujuki Allah. Maunya hadis dihilangkan, tapi mereka lupa mengurut nomor indeks. Sehingga kita tahu ada hadis hilang karena loncat. Nah, andai mereka juga pinter ngurut nomor indeks, kira-kira kita nggak tahu kalau hadis itu hilang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makir. Berikutnya bahaya lagi, mentakfir, suka mengkafirkan golongan lain. Ini sangat bahaya pada kemanusiaan, mengancam kemanusiaan. Bisa-bisa kayak Ibu Khofifah ini dianggap kafir. Cuman kalau dengar mereka demo, wes presiden togut, kapolri togut, TNI togut, gubernur togut. Lah togut itu kayak setan nih. Masuk Ibu Solihah koyong ini diarani setan. Bahaya. Dan kalau sudah menganggap yang lain kafir, lalu dilanjut dengan fatwa berikutnya halaludam. Kalau kafir berarti boleh dibunuh. Kalau di lingkungan kita banyak orang-orang kayak begitu, maka kita yang ada di sekitarnya terancam nyawanya. Sebab mereka menganggap bunuh kita itu dapat pahala. Lah kalau kelompok begini ada di antara kita, ada di Indonesia, tentu membahayakan keamanan negara, mengancam nyawa masyarakat yang lain. Bahaya dari sisi atasnya non muslim, bahaya dari sisi terang-terangan mencurangi dalil, bahaya dari sisi mentakfir, mengkafirkan orang lain lalu mengatakan halal dibunuh. Saya tempo hari ngaji di Balikpapan, pagi-pagi ada radio dari, kalau nggak salah ketika itu disiarkan, dipancarkan dari Masjid Istiqomah Balikpapan. Nah, itu radionya kelompok partai tertentu, saya nggak usah menyebut, nanti dilaporkan sama ibu nanti. Ceramahnya itu begini loh, saya masih ingat, barang siapa ziarah Wali Songo, maka hukumnya musyrik, kafir, halal darahnya. Itu di radio itu, terang-terang. Lalu dari pihak NU ingin memberi hak jawab, ngelobi ke radio itu, terus dibolehkan. Besok paginya ganti saya yang ceramah di Radio Istiqomah itu. Saya sampaikan ini loh dalilnya tawasul, tak sebut Bukhari nomor 1009 dan 1010. Ini loh dalilnya ziarah kubur, bahkan bawa daun kurma ditaruh, lalu mendoakan ahli kubur, Bukhari nomor 216. Ini loh dalilnya haul, Sahih Muslim, Sahih Bukhari juz 2 halaman 370. Nabi menghauli Siti Khadijah. Nah, tak pikir selesai saya memberi hak jawab lewat radio yang sama, lego saya, wis lego wis.
marem wis lega. Ternyata turun disambati teman yang ada di Kodam sana. Nemui saya, aduh Kiai Marzuki saya ngerakur blas. Lha apa? Krosok-krosok. Zahirnya memberi hak jawab kepada kita untuk menerangkan pada masyarakat tentang dalil ziarah tawasul, tapi dijam. Lah ngono iki terus sik mau ingu, apa mau ingu? Sik mau pelihara, mau openi, yo ngrusaki Islam, yo mengancamnya nyawa. Sudah berkali-kali kelompok mereka ngebom dan nggak rumongso salah, membunuh nggak rumongso salah, jadi manten bom bunuh diri nggak rumongso salah, karena memang doktrinnya yang nggak podo kafir, kalau kafir apa tadi halaludan. Hadirin rahimakumullah. Nah, dulu ketika Saudi tahun 1923-24 terjadi pemberontakan Wahabi, mereka menang mengendalikan Saudi, memimpin Saudi. Menang karena disokong Inggris Perancis. Ulama-ulama Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah segera pulang dan bawa kitab-kitab itu. Mbah Hashim As'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Syekhona, Mbah Hasan Ginggong, Mbah Ridwan Blitar, Kang Mas Roziki, dulu juga di Mekah sekitar 7 tahun. Mbah Munawir Krapya, Mbah Zubair, abahnya Mbah Maimun Zubair dan yang lain-lain, dulu mondok di sana. Begitu Arab rame-rame mereka pulang. Apa itu? Kitab Bukhari Muslim tafsir setelah Wahabi menang di sana dimusnahkan. Lalu dicetak kitab baru yang sudah dirubah-rubah. Di Indonesia ini kitab-kitab itu diselamatkan. Santri-santri dalam jumlah ratusan bawa ribuan kitab berdus-dus itu dibawa pulang ke Indonesia. Dan sampai sekarang Sahih Bukhari itu masih ada. Sampai sekarang Ibnu Katsir versi lawas itu masih ada. Sampai sekarang Bulughul Maram, Subulus Salam versi lawas itu masih ada. Yang di sana sudah dimusnahkan. Apa itu? Negeri ini wajib dijaga. Sebab negeri ini tempat Allah menyelamatkan ribuan kitab Sahih Bukhari Muslim. Negeri ini tempat Allah menyelamatkan ribuan naskah tafsir yang di Arab sana sudah dimusnahkan, lalu diterbitkan kitab baru yang sudah berubah. Makanya peduli Islam harus peduli Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjaga Islam supaya tetap utuh harus berahlus sunnah wal Jamaah. Dan supaya Ahlus Sunnah wal Jamaah sak kitab-kitabe tetap aman harus menjaga NKRI ini. Karena di negeri ini Allah selamatkan ribuan kitab yang di Arab dulu dibakar, yang di Arab dulu dimusnahkan. Di pundak umat Islam Indonesia, mungkin NU, mungkin Muhammadiyah, ada 2 tanggung jawab yang harus dipikul bareng-bareng. Apa tanggung jawab pertama? Amankan semua kitab, jangan sampai itu rusak, sebab di Arab sudah dimusnahkan. Yang kedua, jaga NKRI. Jangan mau propaganda untuk merubah NKRI. Propaganda apapun meskipun bertitel negara khilafah, negara syariah, negara apapun, itu sejatinya propagandanya kaum Wahabi mengatasnamakan Islam. Kalau itu dituruti NKRI bubar, berdiri negara Islam capek negara Islam tapi isinya Wahabi. Kalau kami suruh milih, mending milih NKRI isinya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Islamnya asli, kitabnya asli, daripada negara bermerek negara Islam tapi isinya Wahabi, kitabnya sudah dimusnahkan lalu diganti kitab baru. Nah, beban berat, misi berat menjaga agama, menjaga keaslian kitab, menjaga keaslian ajaran, menyampaikan, membimbing masyarakat tetap sesuai dengan itu, plus terus-terusan memahamkan bahwa menjaga negara sejatinya menjaga kitab-kitab itu. Menjaga kitab-kitab itu sejatinya menjaga keaslian Islam. Ber-NKRI dalam rangka menjaga keutuhan Islam, berislam yang benar juga dalam rangka menjaga NKRI. Tugas berat yang teramat berat itu
nggak mungkin saya tok melakukan, nggak mungkin Ibu Gubernur tok melakukan, nggak mungkin Pak Yai Sujak tok, nggak mungkin Pak Yai Ridwan Nasir tok, Yai Roziki melakukan. Itu mesti bareng-bareng. Bahkan mungkin NU tok nggak mampu. Harus bareng-bareng yang lain dengan semua elemen bangsa setelah berkesepahaman. Kenapa harus begini? Ini loh Mas. Kenapa harus begini? Ini loh Mas. Oke, kita bareng-bareng. Jaga Islam, juga jaga NKRI. Makanya perlu berorganisasi, bahkan organisasi pun nggak bisa satu organisasi tok, mesti bermitra, mesti berta'awun, bersinergi dengan organisasi lain untuk menjaga keutuhan dan keasilan Islam dan menjaga NKRI harga mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Penutup, di Yaman banyak Ahlussunnah wal Jamaah, tapi beda mereka dengan kita. Di sini Ahlussunnah wal Jamaah segera dikoordinir oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam satu jamiah, satu tujuan, satu misi, satu gerak langkah. Ahlussunnah di Indonesia kuat karena ada jamiah. Perintah ngalor kabeh, perintah ngidul kabeh, ono instruksi kuno nazilah sampai Bali ya kuno nazilah pokok NU. Ada perintah baca sholawat nariyah 1 miliar kali sa Indonesia yang baca sholawat nariyah. Ibu menginstruksikan istighosah untuk pandemi sa Jawa Timur, sa Indonesia istighosah. Andai nggak ada jamiah, bagaimana menginstruksi dari pusat sampai bawah bisa mengamalkan itu. Nah, Yaman banyak ulama Ahlussunnah tapi nggak menyatu dalam satu jamiah, melaku dewe-dewe, hancur, diadu domba perang saudara. Suriah Ahlussunnah Jamaah, ada Syekh Said Ramadan Al-Buti, ada Syekh Wahbah Zuhaili dan yang lain-lain. Cuma mereka nggak berkumpul dalam satu jamiah, satu komando, satu langkah, dewe-dewe, buyar. Saudi banyak ulama Ahlussunnah Jamaah, ada Habib Said Ismail, ada Said Maliki, sekarang Said Ahmad, ada Habib Zain, ada Said Ahmad di Jeddah dan yang lain-lain. Banyak ulama-ulama Ahlussunnah tapi nggak berhimpun dalam satu jamiah. Ketika ini dilarang tentara Wahabi, ini dilarang tentara Wahabi, yang lain nggak bisa melakukan pembelaan. Beda banget di Indonesia. Di Tolikora 3 tahun yang lalu ada orang mau sholat id dihalangi, musolanya dibakar karena ada jamiah. Ada kasus jauh di Tolikora, mereka lapor ke NU terdekat lapor ke PW sana nelpon ke PB koordinasi dengan Polri, jarak 2 hari tertangani. Itu loh barokahnya ada jamiah. Makanya sekuat apapun orang, jangan pernah bermimpi saya bisa segala-galanya. Enggak bisa. Mending sapu lidi lemes-lemes, cilik-cilik, tapi dalam jumlah banyak besar disatukan, nyapu apapun bisa. Daripada cutik siji kaku, tapi siji dong. Gak mari-mari. Ini hadirin alhamdulillah, perlunya kita berkolaborasi, perlunya kita berjamiah, perlunya kita berorganisasi, dan itulah ta'awun, dan itulah ijtima', dan itulah jamaah yang mendatangkan keberkahan. Semoga kita semua NU, Musliman, Ansor, Fatayat, Muhammadiyah, Aisyah, dan Nasihatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah terus bisa bersatu padu untuk Islam dan untuk NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.